Felipe Klauski bab 2817 sampai bab 2830 bab 2817-2818. Mendengar kata-kata Lin Zhenghai, Klauski sedikit diam. Melihat ini, Lin Zhenghai bertanya, ada apa? Lin Zhengxin benar-benar ingin berdiri di hadapan Klauski. Felipe mengangguk dan berkata, mungkin, berdasarkan pemahaman saya saat ini tentang Lin Zhengxin, keluarga Lin mungkin sedang mengalami perubahan. Pemimpin perubahan ini adalah Lin Zhengxin dan beberapa orang. Jika bukan karena aku bersiap di muka, hari ini, aku khawatir aku akan tinggal di keluarga Lin. Apa? Mendengar ini, Lin Zhenghai terkejut, matanya melebar, dan dia berkata, apakah dia benar-benar berani menahanmu? Felipe mengangguk dan berkata, langkah Lin Zhengxin harus berhubungan dengan kakeknya. Rahasia apa yang dimiliki kakek di tubuhnya? Perlu membiarkan Lin Zhengxin tidak ragu-ragu untuk menahan saya tetapi juga meminta saya untuk menyerahkan kakek saya. Lin Qingqing dan Lin Zhenghai saling melirik dan menggelengkan kepala, masalah ini, sepertinya hanya orang tua yang tahu, tapi sayangnya, kondisi mental orang tua itu sangat buruk, baik atau buruk, dan aku tidak tahu kalimat mana yang benar. Ya, kalimat mana yang palsu. Lin Zhenghai benar. Keadaan kakek saat ini, sangat sulit untuk menilai hukuman mana yang benar. Lin Qingqing tiba-tiba berkata pada pertemuan ini, mungkin, ini terkait dengan kunci Kalsedon yang diminta kakek untuk kuberikan padamu. Mendengar kata-kata itu, Felipe menembakkan sinar di matanya. Dia dengan cepat mengambil kunci Kalsedon yang telah diberikan Lin Qingqing dari tangannya, menunjuk ke Lin Zhenghai, dan bertanya, empat sepupu, kau tahu ini. Lin Zhenghai mengambil kunci Kalsedon di tangannya dan melihatnya dengan hati-hati. Tiba-tiba, matanya penuh kemakmuran, dan dia tergagap, ini. Ini adalah kunci toko rahasia Lin. Toko rahasia Lin. Semua orang mendengar dan saling memandang, tidak mengerti. Toko rahasia apa? Tanya Felipe. Lin Zhenghai berkata, ini adalah rahasia tertinggi di dalam inti Lin. Selain dari orang tua itu, ketiga paman, dan empat saudara kita, tidak ada yang tahu. Ini bisa membuka rahasia yang telah disembunyikan di perpustakaan rahasia Lin selama ratusan tahun. Dikatakan bahwa rahasia itu dapat mempengaruhi perubahan dan perkembangan pola dunia. Orang tua itu benar-benar memberi Anda ini. Tampaknya apa yang diinginkan Lin Zhengxin mungkin adalah ini. Mendengar kata-kata Lin Zhenghai, semua orang bergidik. Apakah kunci Kalsedon ini benar-benar menyimpan rahasia seperti itu? Dapat mempengaruhi perkembangan dan transformasi pola dunia. Rahasia macam apa ini? Empat sepupu, di mana toko rahasia ini? Felipe bertanya. Lin Zhenghai tampak bingung dan mengerutkan kening, berpikir, perpustakaan rahasia ini telah disegel oleh ibumu sebelumnya. Tidak seorang pun kecuali Lin yang tahu di mana itu. Berbicara di sini, Lin Zhenghai tiba-tiba menggigil dan berkata, mungkin, masih ada seseorang di dunia ini yang tahu di mana toko rahasia itu. Dalam sekejap, semua orang mengerti siapa Lin Zhenghai kau. Kakek. Felipe mengerutkan kening, berpikir sebentar, dan bertanya, mengapa ibuku harus menutup brankas rahasia? Apakah ada rahasia di dalamnya? Lin Zhenghai menghela nafas dan berkata, tapi di tahun baru, ibumu adalah salah satu jenius Lin yang paling menakjubkan. Dia pernah menciptakan banyak hal yang dunia ini tidak bisa izinkan, bahkan, gerbang bintang di belakang Kunlun, itu juga membuka saluran ke peradaban di sisi lain. Sayangnya, saluran itu tidak diizinkan oleh aturan dunia, sehingga saluran ditutup oleh segel. Dan brankas rahasia disegel oleh ibumu pada waktu itu. Jika aku benar, rahasia di lemari besi ini mungkin terkait dengan saluran itu, tetapi juga dengan kecelakaan ibumu. Mendengar apa yang dikatakan Lin Zhenghai, wajah Felipe terkejut. Gerbang bintang adalah bahwa itu bukan rahasia di keluarga Lin, beberapa orang masih bisa tahu. Lin Qingqing sebenarnya tahu sedikit, tapi tidak banyak. Jadi, Lin Zhengxin ingin mendapatkan kunci ini, dan pada saat yang sama mendapatkan gudang rahasia dan membuka rahasia itu. Felipe. Lin Zhenghai mengangguk dan berkata, ini semua benar dan salah. Mungkin saluran yang dapat mempengaruhi pola dunia ini. Felipe mengambil napas dan melihat kunci Kalsedon yang diserahkan oleh Lin Zhenghai. Kakek memberikan ini kepadanya, dia harus memiliki niatnya. Itu benar, apa yang dikatakan pihak Lin. Tidakkah kamu ingin mengungkapkan kebenaran tentang kecelakaan ibumu? Lin Zhenghai bertanya tiba-tiba. Felipe, saya tidak tahu, mereka tidak akan meledak, dan saya akan menyelidikinya sendiri. Lagi pula, apa yang dikatakan Lin Zhengxin salah dalam semua kemungkinan. Lin Zhenghai mengangguk dan berkata, masuk akal bahwa kecelakaan ibumu adalah pukulan besar bagi keluarga Lin. Itu juga yang terjadi. Penarikan Lin dari daratan telah berkembang di Xiangjiang ini. Sayangnya, banyak hanya paman yang tahu banyak hal. Namun, paman pergi 5 tahun yang lalu. Kata paman Lin Zhenghai adalah saudara tertua Lin Xing dan kepala terakhir keluarga Lin. Kepala keluarga terakhir Lin, yang berdedikasi dan berdedikasi, memberikan banyak kontribusi kepada Lin. Itu juga disukai oleh wanita tua itu. Sangat disayangkan bahwa ini terlalu dini. Felipe terdiam,
jika ibu itu kecelakaan, hanya paman yang tahu cerita di dalamnya, itu akan mati. Paman, apakah ada yang tersisa? Tanya Felipe. Lin Zhenghai menggelengkan kepalanya dan berkata, paman tidak meninggalkan apa-apa, atau kata-kata terakhir. Namun, yang aneh adalah bahwa tahun ketika paman pergi, kepribadiannya banyak berubah, dan dia menjadi sangat mudah tersinggung dan curiga. Banyak hal yang dia tangani sendiri tidak melibatkan siapapun. Jika aku ingat dengan benar, pamannya pernah mengirim seseorang ke keluarga Klauski untuk meminta bantuan, tetapi orang-orang yang pergi ke sana tidak pernah kembali. Sejak itu pula paman mulai mati secara bertahap dan akhirnya mati di tempat tidur. Setelah Lin Zhenghai selesai berbicara, Klauski datar. Paman-paman mengirim seseorang ke keluarga Klauski untuk meminta bantuan. Lalu mengapa orang-orang yang pergi ke sana tidak kembali ke rumah Pulau Lin? Setelah berpikir sebentar, Felipe mengerti bahwa di antara mereka, sisi Klauski pasti telah mencegat paman. Adapun siapa itu, Felipe tidak bisa memastikan. Mungkin orang dari Wallis, atau orang dari keluarga cabang. Wajah Klauski redup, dan dia merasa bahwa masalah ini harus diselidiki dengan jelas. Dia berbalik, berjalan ke samping, langsung memutar telepon George Thomas, dan bertanya, Kiao Tua, periksa. 5 tahun yang lalu, apakah Lin mengirim seseorang ke Pulau Arkadia? George Thomas menjawab di telepon dan dengan cepat mengumpulkan file. 5 tahun lalu, setahun penuh catatan pengunjung di Pulau Arkadia diperiksa. Tuan muda, periksa, tidak, jawab George Thomas. Mendengar ini, Felipe sangat membosankan sehingga dia telah menebak sesuatu dengan samar di dalam hatinya. Karena tidak ada yang mencapai Pulau Tianxin, itu berarti Lin dikirim setengah jalan melalui pengiriman. Ini mungkin dilakukan oleh Lin sendiri. Lin Zhengxin. Bab 2819-2820. Felipe menutup telepon, dan wajahnya terdiam. Pulau Tianxin tidak memiliki catatan pengunjung Lin. Hanya 2 alasan yang bisa dijelaskan. Pertama, orang-orang di dalam keluarga Klauski membunuh orang-orang yang dikirim oleh keluarga Lin dan secara tidak sengaja menghancurkan catatan pengunjung. Yang kedua adalah bahwa orang-orang yang dikirim oleh Lin sama sekali tidak meninggalkan Xiangjiang dan dibunuh oleh Lin sendiri. Memikirkannya, Felipe sekali lagi menelepon telepon George Thomas dan bertanya, siapa yang bertanggung jawab atas catatan tamu? George Thomas segera menyelidiki, dan kemudian menjawab, Tuan muda, apa yang bertanggung jawab atas catatan pengunjung? Apakah itu Ni? Wallis, apa yang terjadi? Ibu Giada. Felipe mengerutkan kening, apakah ini benar-benar terkait dengan Ibu Giada? Melihat warna Klauski berubah dan berubah lagi, Lin Qingqing bertanya, Felipe, apa yang terjadi, apakah Anda menemukan sesuatu? Felipe mengangkat alisnya, mencubit dagunya, memandang Lin Qingqing dan Lin Zhenghai, dan berkata, jika saya menebak dengan benar, orang-orang yang dikirim oleh paman entah dibunuh oleh Ibu Giada, atau oleh bagian dalam Lin sendiri. Orang-orang dibunuh. Lin Zhenghai mendengar kata-kata itu, mengerutkan kening, dan bergumam, Ibu Giada. Yang dari keluarga Jinling Wallis. Felipe mengangguk dan berkata, ini dia. Lin Zhenghai mengangkat alisnya dan membawa kedua tangannya di punggungnya. Dia ingat dengan hati-hati dan tiba-tiba berkata, jika aku ingat dengan benar, Ibu Giada datang ke keluarga Lin di Xiangjiang. Pada waktu itu, karena pamannya tidak sehat, orang yang bertemu dengannya. Ini Lin Zhengxin. Mendesis. Lin Qingqing dan yang lainnya menarik napas, dan tampaknya hal-hal sedang mengincar. Felipe mengangguk dan berkata, itu tidak salah. Lin Zhengxin seharusnya mencapai kesepakatan tertentu dengan Ibu Giada. Lin Zhenghai meremas tinjunya dengan kesal dan berkata, sialan. Aku tidak menyangka kakak tertua saya akan benar-benar melakukan hal seperti itu. Berkolusi dengan Ibu Giada. Aku khawatir keadaannya tidak sesederhana itu. Paman-paman meninggal karena sakit, mungkin itu ada hubungannya dengan Yun Jing dan Lin Zhengxin. Felipe tiba-tiba menghela nafas, wajahnya berwibawa. Maksudmu? Kematian Paman Lin disebabkan oleh Lin Zhengxin dan yang lainnya. Lin Zhenghai mendengar bahwa seluruh orang membeku. Ini ciuman. Jika ini dikonfirmasi, Lin Zhengxin harus ditoleransi oleh pusat pelatihan klan Lin, dan harus dibagi oleh 5 kuda. Felipe menggelengkan kepalanya dan berkata, semuanya mengacu pada spekulasi. Pasti ada semacam kesepakatan antara Lin Zhengxin dan Ibu Giada. Adapun perjanjian, kita tidak bisa tahu. Kematian paman-paman, orang-orang yang dikirim tidak kembali ke Lin. Mungkin, ini semua tentang mereka. Sekelompok orang diam. Setelah beberapa saat, Felipe menghela nafas, saya tidak peduli dengan masalah ini untuk saat ini. Apa yang terjadi sekarang, untuk mencegah Lin mengirim seseorang untuk membunuh kakek. Ledakan. Mendengar ini, Lin Zhenghai terkejut dan berkata, Tuan Klauski muda, maksud Anda bahwa Lin Zhengxin akan mengirim seseorang untuk membunuh orang tua itu? Felipe mengangguk dan berkata, menurut kontak saya dengan dia hari ini, Lin Zhengxin jelas bukan sejenis. Dia harus memiliki sarana untuk dapat duduk di kepala keluarga ini. Apalagi, kakek sekarang melibatkan begitu banyak rahasia, Lin Zhengxin atau jika Anda telah menjaga kakek Anda sepanjang waktu, Anda akan bermain tangan hitam.
Adapun rahasia penjaga kakek saya, mungkin dia sudah tahu beberapa. Tidak. Ini tidak akan terjadi. Kakak pasti tidak akan melakukan itu. Lin Zhenghai tidak mempercayainya, tapi itu orang tua. Tidak peduli seberapa kejamnya, Lin Zhengxin tidak akan menggerakkan pisau daging pada wanita tua itu. Namun, Klauski berkata dengan dingin, tidak ada kemungkinan, Lin Zhengxin adalah pria yang tidak melakukan apapun untuk tujuan itu. Ambisinya bukan apa yang dapat Anda bayangkan. Lin Zhenghai menggelengkan kepalanya dan berkata, aku masih tidak percaya bahwa Brother akan melakukan itu. Ledakan. Tapi, begitu suara Lin Zhenghai jatuh, ada ledakan mengejutkan di luar. Di laut, awan jamur naik. Segera, seorang pengawal bergegas masuk dan melaporkan dengan satu lutut, Tuan Muda, seseorang mulai menyerang kapal kami. Mata Felipe dingin dan dia bertanya, siapa orang lain? Pengawalnya menjawab, seorang lelaki tua, yang mengaku sebagai sesepuh Lin Zong, harus bertemu langsung dengan Tuan Muda dan berkata bahwa dia ingin Anda menyerahkan kakek Lin. Jika tidak, ia akan menembak jatuh kapal-kapal pesiar ini dan pergilah. Mendesis. Lin Zhenghai terhuyung beberapa langkah, matanya penuh kejutan yang tak dapat dipercaya, berkata, dia benar-benar berani melakukan ini. Lin Zhengxin benar-benar ingin dicium. Felipe menoleh, berbalik dan pergi langsung, meninggalkan sebuah kalimat, jaga kakekku, aku akan menyelesaikannya. Setelah itu, Felipe telah tiba di titik tertinggi dari kapal pesiar, dengan ada Xie dan beberapa anggota penjaga bayangan berdiri di sampingnya. Mereka melihat permukaan laut di malam hari. Di permukaan laut, kapal pesiar kecil berada dalam jangkauan serangan kapal itu. Di depan kapal pesiar, seorang lelaki tua berdiri. Lin Zong. Pada saat ini, dia melihat Felipe berdiri di atas kapal pesiar di daerah pusat pengawalan beberapa fregat dan berkata, Tuan Klauski muda, mengapa tidak duduk dan berbicara? Suara Lin Zong begitu kuat sehingga ia menggunakan kekuatan aturan dan bisa mendengarnya dalam beberapa mil laut. Felipe berkata dengan dingin, Lao Lin, ini laut lepas, dan fregat saya ada di sekitar. Apakah Anda ingin mengambil tindakan terhadap saya? Lin Zong berkata sambil tersenyum, Tuan Klauski muda tertawa. Saya hanya ingin mengambil kembali orang tua itu. Lin membutuhkan orang tua itu. Orang tua itu tidak sehat dan selalu keluar. Saya takut itu salah. Saya juga berharap orang tua itu akan mengembalikan orang tua itu kepada saya. Bagaimana? Senyum ringan muncul di sudut mulut Felipe, mengatakan, saya menemani kakek saya, ada apa dengan itu? Tubuh kakek sudah sangat baik sejak dia meninggalkan Lin, dan saya pikir kakek bisa bersantai selama beberapa hari lagi. Tolong kembalikan kepada saya. Ngomong-ngomong, beritahu Lin Zhengxin untuk saya, jangan melintasi perbatasan, jika tidak, dia tidak akan bisa menanggung konsekuensinya. Mendengar ini, Lin Zong tampak tercengang dan bertanya, apakah Tuan Klauski muda benar-benar berencana untuk menyerahkan orang tua itu? Felipe mencibir, tidak. Lin Zong mengangguk, lalu berkata, kalau begitu, aku hanya bisa tidak menghormati Tuan Klauski muda. Katakan pada Kuan Xiangjiang, kepala keluarga Klauski yang lebih muda, Felipe. Hari ini, aku menculik nenek lamaku Lin. Sekarang Lin meminta Tuan muda Klauski untuk mengembalikan pemilik lama. Jika aku tidak setuju, aku akan menggunakan segala cara. Kembali ke pemilik lama. Kerugian yang tidak perlu yang disebabkan oleh ini akan ditanggung oleh Klauski sendiri. Begitu kata-kata itu jatuh, sejumlah besar energi dan kekuatan aturan melonjak di Lin Zong. Kekuatan aturan ini, yang mengganggu air di bawah kapal pesiar terdekat, mulai bergetar hebat. Samar-samar, ada hantu hitam besar di bawah tanah di wilayah laut ini, berkeliaran di bawah. Tuan Klauski muda, tanyakan lagi pada akhirnya, apakah Anda membayar atau tidak? Lin Zonghan bertanya. Felipe tertawa kecil beberapa kali dan berkata, aku bersikap sok. Aku punya kemampuan untuk menerimanya dengan keras. Bab 2821-2822. Mendengar kata-kata Felipe, Lin Zong benar-benar merobek penyamaran, dan berkata dengan dingin, Junior, di sini selalu ada batas Xiangjiang, bahkan jika Anda memiliki kekuatan besar dan kekuatan yang dalam, Anda harus mengikuti aturan di Xiangjiang. Bertindak sesuai dengan aturan Lin. Jadi, aku akhirnya menyarankanmu untuk menyerahkan pemilik rumahmu, jika tidak, malam ini, di laut lepas, akan ada lebih banyak mayat. Lin Zong berkata, laut di bawah yah tempat dia berada mulai bergelombang. Wow! Tiba-tiba, 3 jet air naik ke langit dan berubah menjadi 3 ubur-ubur raksasa, setinggi puluhan meter. Raungan Jiaolong terdengar melalui perairan di dekatnya. Setelah melihat ini, wajah Felipe tenggelam, dan dia akan menerima, semua kapal perang, bersiaplah untuk bertarung. Dalam sekejap, beberapa fregat, semua moncong ditujukan pada 3 ubur-ubur dan Lin Zong. Lin Zong melihat ini, kakinya sedikit terinjak, dan berteriak, Haf, orang tua itu kejam. Mengaum. 3 raungan yang merobek langit malam tiba-tiba terdengar di seluruh dunia. 3 naga berubah menjadi air laut naik ke langit, mengamuk gelombang bergolak, langsung bergegas ke beberapa kapal perang, membuka lempeng darah, dan ingin menelan kapal perang besar. Ledakan.
Dadada. Tiba-tiba, moncong kapal perang meledak menjadi percikan terang. Ada juga senjata anti pesawat, yang juga menghadapi 3 ubur-ubur biru di langit malam, dan meluncurkan penutup garis api yang padat. Dalam sekejap, gambar pertempuran terbentuk di laut. Api meroket. Ombaknya bergulir. 3 ubur-ubur biru raksasa, sekarang ditutupi oleh garis api yang lebat, langsung ditembus, berubah menjadi gelombang mengerikan, dan jatuh ke laut. Wow! Laut melonjak, dan Lin Zong melompat dari kapal pesiar langsung, berdiri di udara, dengan tubuh reyot yang tipis, dan tekanan energi besar pecah pada saat ini. Minum. Dia mendengus dengan suara berat, dan pakaian di tubuhnya terus mengalir. Lengan terbuka Lin Zong, lengan kurus, dan lapisan kulit kusut sekarang dibanjiri dengan energi dan cepat dihembuskan, berubah menjadi otot yang kuat. Dalam sekejap, permukaan laut di bawahnya langsung memikirkan pusaran besar. Dan pusaran ini masih berputar dengan kecepatan tinggi. Dan di tengah pusaran, hantu hitam besar berenang mengelilingi pusaran di bawah laut. Telinga semua orang sepertinya masih mendengar deru binatang laut purba dari laut dalam. Tinggi dan membosankan. Ini seperti teriakan paus raksasa. Ledakan. Dalam sekejap, seekor paus raksasa biru besar melompat keluar dari air langsung dari pusaran laut dalam dan mengeluarkan raungan rendah dari neraka. Monster paus biru besar, panjang ratusan meter, sangat besar. Ekor paus besarnya, langsung ditembak, memicu lapisan gelombang laut yang bergolak, dan memutar kapal perang pencarian langsung ke belakang ribuan meter, dan angin dan hujan bergetar dalam gelombang. Bentak. Suara air besar jatuh bergema di seluruh laut. Setelah paus biru dan binatang laut besar jatuh ke laut, ombak besar langsung menghantam kapal perang. Beberapa kapal perang seperti perahu layar pencarian di laut saat ini, dan mereka terus-menerus gemetaran oleh ombak. Digeladak. Sekelompok pejuang, sekarang semuanya bertali, memperbaiki tubuh mereka. Beberapa tunggangan senapan baja juga dipompa keluar dalam ombak, dan jatuh dengan deras ke laut. Dan kapal pesiar di tengah angin dan ombak, karena ladang dua Raja Felipe dan Adasie, tempat berlindung saat ini tenang dan tenang. Ladang kerajaan dua lantai emas merah dan putih yang besar juga dengan cepat diperbesar, melindungi semua kapal perang di tengah. Klauski dingin, dan bergegas keluar dengan Adasie pada saat yang sama, melompat ke udara. Di atas permukaan laut, di antara dua raja kekuasaan, digantung tegak di udara pada saat ini, membentuk tekanan energi yang sangat besar, semua menekan Lin Zong yang berseberangan. Bibir Lin Zong menunjukkan senyum tipis, berkata, kedua raja di daerah ke-6 benar-benar luar biasa dalam kekuatan. Pada usia Anda memiliki kerajaan seperti itu. Sangat jarang. Tetapi hari ini, ketika Anda bertemu dengan saya, itu adalah Anda bencana. Tuan Klauski muda, saya akan bertanya kepada Anda untuk terakhir kalinya, apakah Anda akan membayar atau tidak? Felipe tergantung di udara, mengangkat tangan kanannya, dan tiba-tiba, dari sekitar permukaan laut, pedang datang terbang, semua pedang ini, sekarang berkumpul menjadi pedang panjang perak merah, seluruh tubuhnya merah, pegangannya perak. Ini adalah kemampuan baru yang disadari Felipe setelah mencapai ranah kerajaan di wilayah ke-6. Ini juga merupakan penggunaan lebih lanjut dari aturan Kendo. Adasie memegang jiao tombak merah, dengan api energi merah yang mengalir di seluruh tubuhnya. Membunuh. Tiba-tiba, dua tokoh bergegas ke Lin Zong dengan cepat. Raja area ke-6, bertarung melawan area ke-7. Pertempuran pecah secara langsung. Bibir Lin Zong sedikit mencibir, dan berteriak, Junior, bahkan jika Anda adalah raja, masih belum cukup untuk melihat di depan saya. Temukan kematian. Begitu kata-kata itu jatuh, mata Lin Zong meledak menjadi niat membunuh yang menakutkan, menyeringai mulutnya, mengungkapkan cemoohan yang kejam. Ledakan. Detik berikutnya, tinju kurus Lin Zong meledak menjadi tekanan energi yang menyilaukan dan kekuatan biasa, langsung memukul Felipe dengan pukulan. Pukulan ini datang dengan cara yang sengit dan mengandung kekuatan yang kuat. Namun, Felipe, sebagai raja, bereaksi dengan cepat, mengangkat tinjunya secara langsung, dan juga meledak. Ledakan. Suara teredam terdengar di laut. Felipe langsung melangkah mundur dengan pukulan, sementara Lin Zong masih berdiri dengan acuh tak acuh di kejauhan. Oh, kekuatan Tuan Klauski muda, tetapi jika itu kekuatannya, hari ini, kamu akan menjadi tahanan. Lin Zong meledak. Felipe Ping tetap di tubuhnya, matanya berkedip dingin, berkata, Lin Zong, apakah kamu pikir aku takut kamu akan gagal? Mata Lin Zong memancarkan hitam aneh, dan tiba-tiba mengangkat telapak tangannya. Ledakan. Permukaan laut sepertinya terkoyak. Binatang laut paus biru besar muncul lagi, membuka lempeng darahnya, dan membanting ke arah Felipe dan Adasie, serta kapal perang dan kapal pesiar di belakangnya. Dalam sekejap, sebuah isapan besar menyapu laut. Laut mulai mengalir ke mulut paus biru dan binatang laut tanpa akhir. Beberapa kapal perang, yaitu untuk mengubah arah, tenaga kuda penuh dan ingin melepaskan diri. Felipe dan Adasie berdiri di udara, dan tentu saja merasakan hisapan yang megah. Memotong. Felipe meraung,
dan pedang perak merah di tangannya menebas binatang laut paus biru besar di permukaan laut. Pedang panjang perak merah itu langsung memotong ratusan meter energi pedang, langsung membuat marah pada tubuh binatang laut paus biru. Mengaum. Dengan raungan marah, paus biru dan binatang laut berputar-putar langsung ke laut. Namun, ia juga menjentikkan ekornya yang besar dan menariknya ke udara. Adasie melihat ini, tombak-tombak merah di tangannya langsung mengejutkan lapisan gelombang udara merah, berteriak, rusak. Ledakan. Ubur-ubur merah besar naik langsung ke langit, menusuk ekor ikan paus besar, meninggalkan sepotong besar air laut berdarah. Jian Mo. Suara ratapan besar datang dari bayangan besar di dasar laut. Segera setelahnya, seluruh permukaan laut mulai bergetar hebat, dan lapisan ombak mulai naik dengan cepat, langsung membentuk dinding ombak setinggi 100 meter, ingin merendam Felipe dan Adasie. Bab 2823-2824. Gelombang tinggi membentuk dinding laut, langsung menjebak Felipe dan Adasie di yang satu ini. Felipe memadatkan matanya, memandangi dinding air laut yang bergelombang di sekitarnya, mengangkat tangan kanannya, pedang merah perak di tangannya secara langsung mendesak tekanan energi yang agung, dan kemudian menebas keempat dinding air laut. Wow! Pedang dipotong. Air lautnya langsung rusak, tetapi air lautnya cepat pulih, membentuk dinding air laut yang kedap udara. Inilah permukaan laut, dan beberapa di antaranya adalah air laut yang tak ada habisnya. Selain itu, air adalah hal yang paling lembut, tidak peduli berapa kali Felipe menebas, masih tidak bisa dipatahkan. Lin Zong mengambil tangannya dan berkata dengan mencibir di sudut mulutnya, Tuan Klauski muda, gudang air di laut ini, tetapi pekerjaan bangga saya, jika Anda tidak memiliki kekuatan dari daerah ketujuh, Anda tidak akan pernah bisa mematahkannya. Jadi, hanya ada satu cara untuk pergi sebelum kamu, yaitu menyerahkan pemilik rumahmu, dan aku akan membiarkanmu pergi. Haha. Felipe mencibir, dan ada jejak jijik di sudut matanya, mengatakan, saya akui bahwa Anda sangat kuat, dalam hal kekuatan saya saat ini, itu memang bukan lawan Anda, tetapi semuanya tidak mutlak. Daerah ketujuh hanya, hari ini, saya Felipe akan memotongmu melintasi perbatasan. Arogansi. Lin Zong berteriak dengan marah dan berkata, apakah Anda pikir orang-orang di daerah ketujuh seperti murid-murid di daerah lain, seperti anjing? Daerah ketujuh selalu merupakan eksistensi yang tidak dapat Anda mengerti sekarang. Kami awalnya mengintip ke dunia ini. Aturannya, perubahan di jalan ini. Kamu, seorang raja di daerah keenam, juga ingin membunuh orang tua di seberang perbatasan, konyol. Dengan aumannya, tubuh dekaden Lin Zong tiba-tiba meledak dengan tekanan energi yang bersinar, dan permukaan tubuh juga tampaknya membakar api energi biru. Apakah ini kekuatan para murid di daerah ketujuh? Felipe melihatnya, matanya berukuran mikrometer, menunjukkan warna yang bermartabat. Adasie berdiri di sebelah kanannya dan berkata, hati-hati, bertarung lintas batas masih sangat berisiko. Felipe secara alami mengerti dan berkata, bagaimanapun, dia tidak akan diizinkan untuk mengambil kakeknya. Karena Tuan Klauski muda begitu bodoh, maka Haf menyalahkan orang tua itu untuk memulai. Lin Zong mengangkat telapak tangan kanannya, telapak tangannya meledak menjadi cahaya biru terang, dan langsung menembak Felipe. Begitu kata-kata itu jatuh, cahaya biru dari telapak tangan langsung meledak menjadi tekanan energi yang luar biasa, langsung mengalir ke Felipe, dan pada saat yang sama membangkitkan reaksi keras dari penjara air di sekitarnya. Warna Klauski tenggelam, dan matanya menunjukkan rasa dingin yang pahit. Pedang kerajaan di atas kepalanya langsung mekar glos merah. Ledakan. Felipe meledak dengan nyala api merah di tubuhnya. Seluruh orang itu seperti seorang pemadam kebakaran yang terbakar. Mereka yang ingin mendekati air laut yang menelannya langsung menguap dan membentuk banyak uap air. Pada saat yang sama, Felipe mengangkat lengan kanannya. Zong. Di tangannya, pedang panjang perak merah meletus langsung ke rumah-rumah pedang yang mempesona, menusuk Lin Zong langsung. Dentang. Detik berikutnya, Lin Zong mengangkat tangannya dan penghalang air laut biru terkondensasi di depannya, menghalangi pukulan Felipe. Bang! Diikuti oleh, Lin Zong mengangkat tangannya, dan di balik dinding sel air laut, langsung mengembunkan tombak kristal es biru dengan kondensasi air laut. Swoosh! Lusinan tombak kristal es yang terkondensasi oleh air laut kini meledak ke dalam tenda dingin yang menggigit, dan mereka langsung menembus Felipe tanpa perbedaan. Melihat Felipe, tubuhnya meledak, dan pedang perak merah di tangannya terus memotong maju. Bang bang bang! Lusinan tombak kristal es diparut, diubah menjadi es, dan jatuh ke laut. Felipe memblokir pukulan itu dengan semburan puluhan meter di wajahnya, dan hawa dingin menggigit di sudut matanya. Lin Zong melihat ini, dengan senyum tipis di sudut mulutnya, berkata, itu memang kepala muda keluarga Klauski. Kekuatan dan keterampilan seperti itu cukup menakjubkan. Namun, di depan orang tua itu, masih belum cukup untuk melihat. Lin Zong benar. Saya tidak tahu apakah saya tidak bertarung, Felipe hanya sangat memahami seberapa besar kesenjangan antara alam. Seorang murid di daerah ketujuh sebenarnya bisa membuat raja di daerah keenam tidak berdaya. Apakah ini celah yang tidak dapat diatasi?
Warna bermartabat melintas di sudut mata Felipe, dan pada saat yang sama ia berpikir sendiri, mengapa Paman Lei belum menembak. Melihat penampilan Felipe, Lin Zong tersenyum dan berkata, apakah Anda menunggu orang di belakang Anda untuk mengambil tindakan? Orang tua itu menyesal memberitahu Anda bahwa ia telah dihentikan oleh dua saudara lelaki saya. Pada saat ini, itu seharusnya tanpa cacat. Merawat Anda. Jadi, Tuan Klauski muda, Anda tidak punya pilihan. Mendengar kata-kata Lin Zong, mata Felipe merinding. Lei Tang dihentikan. Namun, ini juga diharapkan oleh Felipe. Tiga tetua klan Lin tampaknya belalang di tali. Lin Zong, jika kamu yakin untuk melakukan sesuatu denganku, maka yang terbaik adalah menggunakan kekuatan penuhmu, jika tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan sesudahnya. Felipe berkata dengan ringan, dengan senyum di sudut mulutnya. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Lin Zong berubah sedikit, dan kemarahan di hatinya juga tersulut dalam sekejap. Kembali begitu sombong. Dia adalah salah satu tetua penjaga klan Lin, seorang murid di tengah-tengah distrik ketujuh. Apalagi, hanya setahun yang lalu, ia telah berhasil memasuki jajaran raja setengah langkah. Selama dia diberikan beberapa tahun lagi, dia akan berhasil memasuki jajaran kerajaan regional ketujuh dan menjadi raja sejati. Bagus sekali. Kalau begitu aku ingin melihat, apa yang kamu gunakan untuk memenangkan orang tua itu. Lin Zong mendengus, dan tubuhnya melonjak langsung. Ledakan. Selama pidatonya, momentumnya telah berlipat ganda, dan tidak ada tren yang berhenti. Di belakangnya, hantu besar seperti gurita dan binatang laut muncul. Hantu ini sangat besar, sangat kejam dan ganas, itu adalah gurita besar, dan kedua matanya merah. Melihat ini, Felipe dan Adasie mengerutkan kening. Area ketujuh benar-benar merupakan celah yang tidak dapat diatasi. Adasie menghela nafas, dan kemudian sepenuhnya membuka tubuhnya, langsung ke keadaan pertempuran Tenjin. Namun, meski begitu, momentum dan energi Adasie masih jauh lebih buruk daripada Lin Zong. Selain itu, ada juga kurangnya pemahaman tentang aturan langit dan bumi. Bang! Seluruh permukaan laut berguncang, dan dinding air di semua sisi laut sekarang menghilang. Karena, Lin Zong telah menyerahkan hatinya pada saat ini. Felipe memandang Lin Zong di depannya. Pada saat ini, momentum tubuhnya telah mencapai puncaknya, dan bayangan binatang laut di belakangnya juga sangat mengejutkan. Lin Zong menatap Felipe, dan hantu binatang laut besar di belakangnya juga menatap Felipe. Niat membunuh yang mengerikan, meliputi seluruh laut. Mata Felipe melotot tajam, momentum tubuhnya, tiba-tiba naik saat ini. Di belakangnya, api unicorn mengenakan baju besi emas dan naga laut muncul secara langsung. Api unicorn dan naga laut semua menunjukkan mata yang sengit, menatap hantu binatang laut delapan cakar besar di belakang Lin Zong yang berseberangan. Membunuh. Felipe meraung dan bergegas pergi dengan Adasie. Bab 2825-2826. Dalam sekejap, di atas seluruh lautan, energi dan tekanan serigala gila yang tak ada habisnya melonjak. Tiga siluet, suram dan gelap, dan tsunami berlanjut. Jika bukan karena laut lepas, kota-kota terdekat akan tenggelam. Namun, bahkan jika Felipe dan Adasie bergabung, mereka tidak bisa menekan Lin Zong. Lin Zong terlalu kuat. Ini adalah kekuatan kerajaan setengah-setengah di wilayah ketujuh. Dengan mantap menekan kedua Raja Felipe dan Adasie. Karena Lin Zong menggunakan kekuatan aturan langit dan bumi, ia memahami aturan lebih dalam daripada Felipe dan Adasie. Selain itu, hantu binatang laut delapan cakar di belakang Lin Zong memiliki ilusi yang kuat. Ini adalah fase hukum yang dibentuk oleh pengaruh aturan langit dan bumi. Namun, Lin Zong juga kaget saat ini. Anda tahu, dia adalah seorang murid di tengah-tengah area ketujuh, dan dia adalah raja setengah langkah kekuatannya telah melampaui dunia. Untuk berurusan dengan raja biasa, itu dapat digambarkan sebagai lonjakan. Namun, pada saat ini dia sebenarnya tidak bisa menyerang dua boneka muda untuk waktu yang lama. Meskipun ia telah ditekan melawan lawan, tetapi kemungkinannya hanya 60%. Ini membuat Lin Zong sangat marah, dan seluruh tubuhnya mengamuk dengan napas kemarahan, dan napas ini terus meroket, mencapai level puncak. Tsunami. Lin Zong berteriak dan membanting kaki kanannya. Bayangan binatang laut delapan cakar di belakang mereka, dan delapan tentakel besar, juga terus melambai, mengganggu ombak di bawah. Ledakan. Air laut dari seluruh wilayah laut mulai mendidih dan bergejolak, membentuk gelombang tsunami besar dengan ketinggian 100 meter. Gelombang besar tsunami ini mengandung energi besar dan kekuatan biasa, langsung menghantam Felipe dan Adasie di depan. Felipe mengerutkan kening, wajahnya dingin dan dingin. Dia mengangkat tangannya secara langsung, dan pedang panjang bayangan merah berosilasi di tangannya. Zong! Sebuah penghalang gas pedang yang berkedip rune emas tiba-tiba muncul di depannya dan Adasie, menghalangi dampak gelombang tsunami ini. Ledakan. Gelombang raksasa tsunami menghantam penghalang gas pedang emas, meledak menjadi suara memekakkan telinga, bergema di seluruh dunia. Air laut dari seluruh wilayah laut sedang mengamuk, dan kapal perang di atas juga bergelombang pada saat ini, tampak meninggalkan pinggiran luar dari wilayah pertempuran.
Ini layak menjadi murid di daerah ketujuh. Ini sangat kuat. Felipe menatap Lin Zong yang marah dengan tatapan serius. Ada Siedao, kami tidak memiliki kesempatan untuk memenangkan pertempuran lintas batas. Felipe mengangguk dan berkata, aku ingin mencobanya, tetapi sekarang sepertinya aku masih jauh di belakang. Kematian. Sementara Felipe berpikir, Lin Zong mengangkat tangannya dan berteriak. Hantu besar dari binatang laut bercakar 8 di belakangnya. Pada saat ini, ada 8 tentakel besar, seperti ular laut raksasa, difoto ke arah Felipe dan ada Xie. Tentakel besar, membawa lapisan perisai gas hitam, berisi kekuatan kehancuran agung yang telah mencapai kekuatan puncak area ke-6. Ledakan. Ini seperti badai petir. 8 tentakel raksasa, beberapa di antaranya ditembak langsung dari udara, beberapa mengangkat gelombang besar dari dasar laut, dan kemudian bergegas menuju Felipe dan ada Xie. Jangan beri mereka kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Klauski bergidik, mengangkat tangan kanannya, dan bola api yang terang meledak di telapak tangannya. Dan bola api ini, dengan berkat atribut anginnya, dengan cepat menjadi lebih besar, langsung membentuk bola api besar, yang menyelimuti Felipe dan ada Xie di dalamnya. Ini adalah perisai bola api. 8 tentakel besar menghantam bola api dan langsung menyulut api yang tak terhitung jumlahnya. Ci. Air lautnya juga menguap dengan segera, dan tentakelnya tampaknya sudah matang, membuat suara berderak. Ledakan. Perisai bola api hancur, dan Felipe dan ada Xie terpaksa terbang ratusan meter oleh tekanan energi yang sangat besar. 8 tentakel besar juga dengan cepat dipelintir, terendam dalam air laut, dan semburan asap putih dipancarkan langsung. Mengaum. Raungan rendah meraung dari gambar hantu binatang laut 8 cakar di belakang Lin Zong. Tampaknya pukulan sebelumnya membakarnya. Felipe dan ada Xie menstabilkan postur mereka dan meluncurkan keadaan bertarung sengit, dengan mata yang kokoh, menatap Lin Zong yang sedang berjalan maju di udara. Sedikit kejutan melintas di sudut mata Lin Zong, tiba-tiba Felipe benar-benar memblokir pukulan itu. Namun, mudah digunakan cahaya. Selanjutnya, dia akan memotongnya tanpa syarat. Aku harus mengatakan bahwa kamu sangat kuat dan bisa bertarung denganku sampai sekarang. Kamu harus bangga. Namun, selanjutnya, orang tua itu tidak akan tanpa ampun. Lin Zong berkata dengan marah, matanya bersinar dengan dingin yang suram. Dia mengangkat tangan kirinya, menunjukkan keadaan optimus. Pada saat itu, dia penuh dengan tekanan energi yang agung dan kekuatan biasa, dan kekuatan ini, semua pada saat ini, terus-menerus dikumpulkan di tangan kirinya. Dalam sekejap, tangan kirinya menjadi sangat jernih, pusaran yang dibentuk oleh tekanan energi yang mengamuk dan kekuatan aturan, bahkan orang biasa, dapat melihat bahwa pukulan ini mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Alis Felipe dan ada Xie ketat, dan mereka juga merasakan energi horor yang terkandung di tangan kiri Lin Zong. Jika Anda tidak bisa menghentikannya, mereka mungkin benar-benar ada di sini. The Wrath of Neptune. Lin Zong berteriak, dan badai energi di tangan kirinya mencapai puncaknya sekarang. Dia langsung menghadap Felipe dan ada Xie, dengan telapak tangan kirinya, meriam cahaya energi yang terang dan menakutkan meledak, membombardir Felipe dan ada Xie. Meriam cahaya energi ini adalah refleksi dari kekuatan penuh Lin Zong. Tidak ada ranah yang setara dengannya atau lebih tinggi darinya, tidak mungkin untuk menghentikan pukulan ini. Dengan kata lain, di bawah serangan seperti itu, Felipe dan ada Xie akan mati. Ledakan. Felipe dan ada Xie terkejut. Meriam cahaya energi itu, yang membawa kekuatan menghancurkan dunia, bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Dalam sekejap mata, meriam cahaya energi besar itu sudah mengecam Felipe dan ada Xie. Felipe, yang ditutupi dengan baju besi emas dan besi, langsung ditelan oleh Felipe. Pada saat ini, dia menelan lapisan baju besi api. Momentumnya juga meroket. Dia meraung dan bersiap untuk melawan meriam cahaya energi secara langsung. Tombak-tombak merah di tangan ada Xie juga berubah menjadi jeli merah dalam sekejap, dan melayang, melindungi ada Xie yang mematikan di tubuhnya, mengangkat kepalanya, dan bersiul di langit. Ledakan. Huo Qilin secara langsung dan keras menyemprotkan sinar api besar, dan Qi Jiao juga menyemprotkan sinar merah. Ketiga balok itu segera bertabrakan dan membuat ledakan yang luar biasa. Energi mengerikan segera dibuang. Seluruh wilayah laut juga menyebabkan gelombang besar dalam sekejap. Terutama 3 orang sebagai pusat, membentuk lingkaran ombak, menyebar. Air laut di area pusat langsung diuapkan menjadi gas putih oleh 3 sinar energi besar ini. Namun demikian, Felipe dan ada Xie masih gagal memblokir pukulan Lin Zong. Ledakan. Meriam lampu energi langsung membombardir Felipe dan ada Xie. Api unicorn dan jiao merah juga ditelan oleh senapan cahaya energi dalam sekejap. Bab 2827-2828. Dalam meriam cahaya energi yang menakutkan ini, dengan 2 suara booming, kedua sosok itu terbang langsung ke belakang dan memar. Felipe dan ada Xie jatuh langsung ke laut dan membuat 2 suara. Api unicorn dan jiao merah telah ditinggalkan oleh meriam lampu energi. Lin Zongao berdiri dengan bangga di atas laut, menurunkan alisnya untuk melihat permukaan laut mengepul saat ini, dan berteriak.
Dalam sekejap, air di bawahnya langsung tenang. Mata suramnya, memantulkan cahaya biru terang, mulai melayang di atas permukaan laut, mencari Felipe dan Adasie yang jatuh ke laut. Sekarang, Felipe dan Adasie jatuh ke laut, dan mereka semua terluka. Melalui air biru, mereka melihat sosok yang tergantung di laut. Mereka sedang menunggu peluang. Wow! Suara air pecah. Kedua sosok itu melesat ke langit, menyerang bola balik. Lin Zong tampaknya telah menebaknya untuk waktu yang lama, lengan bajunya yang besar menyentak, dan tentakel binatang laut besar dengan 8 cakar menyapu langsung, memompa tubuh Adasie dengan keras dan memukulnya lagi. Pada saat yang sama, Lin Zong berbalik dengan cepat, bentuk tubuhnya berubah, dan mengangkat tangannya secara langsung, meraih leher Felipe. Tuan Klauski muda, Anda bukan lawan saya, ambil saja. Lin Zong berkata dengan dingin, lengan kurusnya meledak menjadi kekuatan agung pada saat ini. Felipe dicubit oleh Lin Zong dengan cara ini dan dibawa ke udara. Dengan telapak tangan kanannya, api meledak pada saat itu, tetapi api tiba-tiba menghilang, tidak mampu mendesak energi dan kekuatan aturan di tubuhnya. Di atas langit, kedua pedang kerajaan telah menghilang. Ini berarti bahwa Felipe dan Adasie telah kehabisan tenaga. Dalam pukulan tadi, mereka menghabiskan semua energi mereka sebelum mereka bisa menahan pukulan Lin Zong. Barang-barang lama, apakah kamu pikir aku akan menyerah? Felipe mencibir, mengangkat kakinya, tiba-tiba menendang dada dan perut Lin Zong, mengikuti seluruh orang untuk mengambil penerbangan, dengan cepat menyingkirkan tangan Lin Zong, meledakkan kembali puluhan meter, dan berpisah dari Lin Zong. Lin Zong tersenyum tipis dan berkata, Tuan Klauski muda, dalam situasi ini, haruskah kita bertarung? Felipe menyeka darah yang tumpah dari sudut mulutnya, tubuhnya penuh luka, dan darahnya mengalir. Namun, matanya yang dingin sudah menunjukkan sikapnya. Lin Zong menghela nafas tanpa daya dan berkata, Tuan Klauski muda, sepertinya Anda akan terus berjuang. Setelah semua, Lin Zong mengangkat tangannya dan mendesak meriam cahaya energi lagi. Energi luar biasa dan kekuatan aturan sekarang bersinar di jantung Lin Zong, yeye. Wajahnya kusam, dengan seringai di sudut mulutnya, jangan menunggu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Mati. Ledakan. Lin Zong menembak dengan telapak tangan. Meriam cahaya energi yang luar biasa itu, seperti meriam, bersinar menurut Felipe. Saat ini, Felipe sudah lemah dan tidak dapat menghindari pukulan ini. Tapi, pada kesempatan 1000 tembakan, sesosok tiba-tiba muncul di udara, dan seluruh kehampaan menyapu lapisan gelombang air. Lin Zong, saya belum melihat Anda selama beberapa dekade. Saya tidak berharap Anda telah mencapai tingkat ini. Kata-kata dingin, bercampur dengan ketidakpedulian, terdengar di udara. Sosok itu mengangkat tangannya, dan di depannya, sebuah pola falun emas muncul, ditutupi dengan simbol-simbol yang tidak jelas, dan langsung menyerap pukulan Lin Zong. Sosok ini tiba-tiba muncul, mengenakan jas tang hitam, memiliki wajah dingin, dan sedikit kemarahan di antara alisnya. Dia menutup tangannya dengan ringan dan berdiri dengan tangan negatif di matanya, menatap Lin Zong di seberangnya. Lin Zong melihat penampilan pria itu dengan jelas saat ini, wajahnya terkejut, dan dia berkata, kamu. Bagaimana mungkin kamu? Felipe juga melihat sosok ini yang tiba-tiba muncul di depannya, mengerutkan kening. Tuan rumah Baijun Pavilion, Lin Xiao. Lin Xiao mengerutkan kening, menatap Felipe ke samping, dan berkata, ayo kita bawa orang-orangmu, ayo pergi, serahkan padaku di sini. Felipe memikirkannya dan bertanya, mengapa membantu saya? Lin Xiaodao berkata, kamu belum bisa mati. Kamu adalah salah satu pemain kunci dalam permainan. Kamu juga memiliki darah Lin di tubuhmu. Setelah semua, Lin Xiao mengangkat tangannya dan meraih langsung ke laut, Adasie langsung ditangkap oleh udara. Pergilah. Lin Xiaodao, lalu melangkah, berjalan menuju Lin Zong, berkata, Lin Zong, bagaimana kalau bermain denganku? Lin Zong tampak terkejut saat ini dan berteriak, Lin Xiao, kamu melakukan ini karena Lin adalah musuh. Kamu mengkhianati Lin. Lin Xiao tersenyum dan berkata, pengkhianatan. Aku bukan lagi orang dari keluarga Lin, bagaimana aku bisa mengkhianati? Ini kamu Lin Zong, apa yang kamu lakukan, bukankah kamu mengkhianati keluarga Lin? Ledakan. Lin Xiao menembak langsung. Dia menyentuh tangan kanannya sedikit, dan falun-falun emas besar muncul di depannya, yang sangat luas dan luar biasa. Dan lingkaran emas itu, meledak dengan simbol emas cerah. Simbol-simbol ini langsung berubah menjadi tombak emas, pedang panjang, tombak, del, langsung seperti langit kemarahan, meledak ke Lin Zong. Lin Zong meraung keras, sosoknya mundur, dan pada saat yang sama membentur penghalang untuk menahan serangan Lin Xiao. Felipe menatap Adasie dengan napas lemah dan berkata, ayo pergi. Kemudian, keduanya dengan cepat pergi dari sini. Setelah mereka meninggalkan puluhan mil laut di sini, mereka masih bisa melihat langit penuh cahaya keemasan dan hantu besar binatang laut 8 cakar, dan sudah ada auman rendah. Seluruh wilayah laut terperangkap dalam mania. Tapi, segera, ada ketenangan. Dan sekarang,
Sosok kokoh datang dari kejauhan dan berlari melintasi laut. Tuan muda, apakah kamu baik-baik saja? Lei Tang sangat cemas pada saat itu sehingga dia akhirnya menyingkirkan belitan kedua tetua klan Lin, jadi dia berani datang dengan cepat. Klaus Ki pian lemah dan menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa. Lei Tang mendengar kata-kata itu, lalu mengangkat alisnya untuk melihat ke kejauhan, mengerutkan kening, dan berkata, siapa yang menghentikan Lin Song? Tuan Paviliun Baijun, Lin Xiao, kata Felipe. Lei Tang mengangguk dan berkata, aku mengantarmu kembali. Setengah hari kemudian, cedera Felipe dan Ada Xie ditangani dengan benar. Pada saat ini, sekelompok orang mengepung Felipe dan Ada Xie. Lin Qingqing khawatir dan khawatir. Dia berlutut di depan Felipe dan membalut luka untuknya. Anggota ke-17 dari pengawal bayangan berpatroli di laut. Lei Tang berdiri di satu sisi, tampak marah dan berteriak, Tuan muda, saya akan pergi ke rumah Lin untuk berbicara. Felipe mengangkat tangannya dan menghentikan Lei Tang, berkata, Paman Lei, tidak perlu pergi lagi, Lin terkenal sebagai guru. Tidak ada yang salah dengan masalah ini. Lei Tang mendengar kata-kata itu dan mendengus, berkata, berani menembakku Tuan muda Klauski, Lin Zengxin benar-benar berani. Felipe juga mengerutkan kening, mengatakan, dua tetua lainnya dari klan Lin sangat kuat. Lei Tang mengerutkan kening, berkata, ini sangat kuat. Salah satunya sudah menjadi raja dari distrik ke-7. Seharusnya baru saja masuk, dan kekuatannya tidak stabil. Raja 7 distrik. Ini agak sulit. Menurut Lei Tang, dia hanya setengah langkah di kerajaan 7 zona. Bab 2829-2830. Wajah Klauski meredup, tetapi dia tidak berharap detail Lin cukup memadai. Paman Lei, terlepas dari ketiga penatua perwalian ini, apakah Lin punya detail lain? Tanya Felipe. Alis Lei Tang turun, tangannya menggenggam dadanya, dan dia berpikir dengan hati-hati, berkata, Tuan muda, keluarga Lin juga dianggap sebagai keluarga besar yang mendominasi satu sisi, dan keluarga Klauski adalah keluarga yang sama. Adapun berapa banyak yang dimiliki, dan tidak banyak orang yang tahu. Untuk mengatakan apa yang Anda ketahui, mungkin protagonis harus tahu sesuatu. Felipe mengerutkan kening, menoleh untuk melihat Lin Zhenghai di sisinya. Lin Zhenghai menggelengkan kepalanya dan berkata, saudara-saudara ini tidak pernah membiarkan aku menyentuh hal-hal ini. Pada saat ini, ada sosok berjalan di luar, disertai dengan suara tua. Warisan Lin bukan sesuatu yang bisa kau lawan sekarang. Pijakan Lin di dunia ini begitu lama, bahkan jika sekarang menyusut di Xiangjiang, warisannya masih ada di sana. Jika tidak, Lin telah dihancurkan oleh musuh rahasia selama bertahun-tahun. Semua orang mendengar kata-kata itu dan melihat ke atas, dan mereka melihat seorang lelaki tua, mengenakan setelan tang hitam, membawa tangannya di punggung. Felipe mengernyitkan alisnya dan berkata, Lord Pavilion. Ketika Lin Zhenghai melihat pria itu, matanya tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Dia melangkah maju langsung, berlutut di tanah, dan berkata kepada Lin Xiao, 5 paman, kau kembali. Lin Xiao menurunkan alisnya, menatap Lin Zhenghai yang sedang berlutut di tanah, dan tersenyum, kamu masih sangat baik, bangun, aku bukan lagi orang dari keluarga Lin, tidak layak untuk 5 pamanmu. Lin Zhenghai bangkit dan berkata lagi, Paman Wu akan selalu menjadi Paman Zhenghai. Itu bukan kesalahan Wu Su tahun itu. Lin Xiao menghela nafas dan melambaikan tangan, aku sudah lupa apa yang terjadi pada masa itu. Jangan katakan lagi. Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat Lin Qingqing yang berlutut di tanah untuk membungkus luka Felipe, dan berkata, ini Lin Zhenqing yang Lin Zhenxin mencoba segala cara untuk menikahi keluarga Cao, putri Anda. Lin Zhenghai mengangguk dengan cepat, dan kemudian memberi isyarat kepada Lin Qingqing, dengan lembut, panggil 5 kakek. Lin Qingqing bangkit, membungkuk hormat ke Lin Xiao, dan berkata, 5 kakek. Di mata Lin Xiao, kilatan cahaya yang halus dan sekelompok alis tampak menembus. Matanya tetap sebentar di tubuh Lin Zhenghai dan berkata, kamu dikatakan bodoh, tapi, aku tidak berpikir begitu. Dahi Lin Zhenghai memancarkan lapisan keringat dingin dan berkata, 5 paman, kamu tertawa. Lin Zhenghai mengerti bahwa Lin Xiao telah melihat pengalaman hidup Lin Qingqing. Lin Xiao tidak banyak bicara, hanya menepuk pundak Lin Zhenghai dan berkata, ini pekerjaan yang bagus. Kemudian, matanya tertuju pada Felipe, berkata, Tuan Klauski muda, apa yang terjadi hari ini adalah karena niat ayahmu, dan aku akan membantumu. Air Lin sangat dalam, sekarang kamu lebih baik tidak untuk menyentuh beberapa masalah yang tidak perlu, jika tidak, bahkan saya tidak terlalu yakin apakah pengetahuan Lin akan habis. Mendengar ini, Felipe mengerutkan kening, menatap Lin Xiao dan bertanya, rahasia apa yang dimiliki Lin? Wajah Lin Xiao tenggelam, dan warna yang tak terlukiskan melintas di matanya, mengatakan, rahasia Lin, biarkan menghilang dari waktu ke waktu. Ingat kata-kataku, sekarang kau bukan lawan Lin. Dan ayahmu tidak punya waktu untuk merawatmu untuk saat ini. Klauski tidak akan dengan mudah membantumu menembak Lin. Ini adalah permainan catur, dan setiap bidak catur memiliki kebutuhan keberadaannya.
Jika keluarga Klauski muda ada di dalam permainan catur, jangan bertarung dengan sewenang-wenang, tetapi ikuti pengaturan dunia ini dan lakukan jalanmu sendiri. Setelah Lin Xiao menyelesaikan pidatonya, semua orang tampak agak jelek, dan sepertinya dia tidak bisa mengerti apa yang dikatakan Lin Xiao. Namun, Felipe samar-samar mengerti apa yang dimaksud Lin Xiao. Dia adalah pion dari game catur dunia ini. Namun, apakah dia akan hidup sesuai dengan keinginan orang lain? Felipe, apakah dia bersedia membuat karya ini? Tentu saja tidak didamaikan. Master Lin, Anda bilang saya adalah pemain dalam game ini, tapi yang ingin saya katakan adalah tidak ada yang bisa mengendalikan apa yang saya maksud. Saya adalah saya bukan pemain dalam permainan ini, saya punya ide-ide sendiri, saya akan melakukan hal-hal sesuai dengan ide saya sendiri. Felipe Han berkata dengan ekspresi serius di wajahnya. Lin Xiao memandang Felipe, dan setelah menontonnya dalam waktu yang lama, sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya, berkata, tentu saja, ayah dan anakmu sangat mirip. Tetapi pada tahun itu, ayahmu mengatakan hal yang sama, dia tidak mau menjadi pemain catur dalam permainan catur dunia. Tentu saja, dia berhasil melompat keluar dari permainan dan menjadi pembawa. Ngomong-ngomong, Lin Xiao tampak dingin dan menatap Felipe dengan serius, berkata, namun, bisakah kamu berhasil, lengkapi kemuliaan ayahmu, dan berhasil mengungguli dia? Saat ini, peluangnya sangat kecil. Kenapa? Felipe bertanya dengan suara berat. Karena, kamu belum memenuhi syarat, jawab Lin Xiao langsung, tanpa memberi Felipe si. Mendengar ini, Felipe mengangkat alisnya dan berkata, aku akan membuktikannya dengan aksi. Aku pasti akan melompat keluar dari permainan ini dan melihat siapa yang ada di tata letak, siapa yang menjadi bagian catur, dan siapa yang keras kepala. Lin Xiao tersenyum tipis dan berkata, keberanian patut dipuji. Anda biarkan saya melihat sedikit peluang untuk sukses. Gambar heksagram pada Anda telah berubah lagi. Gua siang. Alis Felipe tidak mengerti, dan dia bertanya, gambar heksagram apa? Lin Xiao haha mendongak dan tersenyum, baru saja, saya memberi Anda sebuah heksagram seperti biasa, tapi untungnya, pada saat terakhir, kata-kata yang Anda katakan membuat variabel muncul di heksagram Anda, dan variabel ini, saya tidak bisa melihat melalui. Lin Xiao tidak berbohong, dan pada saat ini kemarahan Felipe menjadi sangat tidak biasa. Tampilan heksagram juga dapat diubah. Felipe mengerutkan kening, dan ada Xie, Lin Zhenghai dan Lin Qingqing di sisinya juga bingung. Lin Xiao tertawa dan berkata, haha, tidak peduli, hanya saja orang tua itu tidak ada hubungannya. Dia memberimu heksagram. Awalnya, heksagram itu tidak terlalu akurat, jadi Tuan Klauski muda tidak perlu khawatir. Untuk hari ini, aku akan pergi ke keluarga Lin untuk memberitahumu secara langsung. Orang tua, kamu harus mengirimnya kembali. Kata Lin Xiao. Setelah mendengar ini, Felipe cemas dan buru-buru berkata, tidak. Iman Lin Zheng tidak benar. Jika kakek kembali, akan ada banyak keganasan. Anda tidak melihat situasi hari ini. Lin Zong ingin membunuh Tuhan. Lin Xiao berkata sambil tersenyum, haha, yakinlah, aku akan mengatur semuanya sendiri. Setelah semua, Lin Xiao berbalik langsung dan meninggalkan kapal pesiar. Namun, ketika dia keluar, dia tiba-tiba berbalik dan berkata, kali ini di Northwest Magic City dan pestanya, kamu sebaiknya berhati-hati, sedikit ceroboh, dan tidak ada akhirnya. Selain itu, jika kamu memberimu gosip lagi, kamu akan bertemu seseorang yang ditakdirkan. Orang ini akan membantumu menyelesaikan beberapa bahaya hidup dan mati.